Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan, keimanan, keislaman dan keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meningkatkan hal tersebut menjadi sebuah bukti akan kesungguhan kita terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang memberikan kepada kita petunjuk yang telah menerangi kita dengan pengajarannya dan juga syariatnya sehingga kita keluar dari kejahilian menuju ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kami selaku khatib akan menerangkan satu hadis yang bersumber dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini yang artinya seperti ini. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan setiap seseorang akan mendapat sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dapat hijrahnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia yang ia inginkan atau perempuan yang ia nikahkan, maka hijrahnya akan mendapatkan sesuai apa yang ia inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini merupakan hadis yang sangat penting dalam kedudukan
di dalam syariat Islam. Dan hadis ini merupakan salah satu kaidah dari 5 kaidah besar. Bisa dikatakan juga dengan al-a'mal bin niyat, atau juga dikatakan al-umur bimaqasidiha. Karena pada kata yang pertama, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang seseorang kepada jasadnya, kepada rupanya, kepada bajunya, atau kepada kedudukannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada niat seseorang itu yang bersumber dari lubuk hatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada jasad kamu dan juga tidak memandang kepada raga kamu atau rupa kamu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hatimu, yaitu niatmu, dan juga kepada amal perbuatanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu penting niat seseorang itu ketika dia akan mengerjakan segala sesuatu. Karena ketika niat itu rusak, maka amalan itu juga rusak. Ketika amal itu tidak dibarengi dengan niat, maka amal itu akan tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan setelah itu, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap seseorang akan mendapat sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi apa yang orang niatkan ketika dia beramal, maka dia akan mendapatinya. Ya. Jadi hendaklah kita senantiasa memperbaiki niat di setiap urusan dan di setiap pekerjaan kita, karena niat itu yang akan menghasilkan sebuah hasil yang baik atau tidaknya. Makanya jangan sampai kita lupa untuk berniat. Nah, di mana tempat niat itu? An-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Bagaimana dengan orang yang melafalkan niat? Nah, ketika orang melafalkan niat, di situ ada berbeda pendapat para ulama. Adapun ulama-ulama mutaqaddimun, ulama-ulama yang terdahulu, mereka mengatakan niat itu tempatnya di hati, tidak selain di hati. Adapun ulama-ulama yang belakangan, yaitu ulama mutaakhir Hanabilah wa Syafi'iyah, mengatakan boleh untuk melafalkan niat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, tentunya setelah itu Rasulullah SAW memberikan gambaran atau memberikan contoh dari aplikasi niat itu. Kemudian apa yang disabdakan Rasulullah? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Rasulullah SAW menggambarkan niat itu dalam bentuk sebuah pekerjaan, yaitu hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya sudah tentu akan mendapatkan pahala dari Allah dan juga akan mendapatkan restu dari Rasulullah SAW. Kemudian ada juga yang tidak sesuai dengan niat yang semestinya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana seseorang itu melakukan hijrah karena bukan dari niatnya, tapi karena ingin mendapatkan dunia. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya atau berpindahnya dia untuk mendapatkan materi dunia, yusibuha, yang akan dia raih, aw imra'atin yankihwa. Dan ini adalah kelompok yang ketiga. Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan perempuan yang ia ingin nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan sesuai dengan apa yang ia niatkan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, historis dari hadis ini adalah ketika ada seseorang yang ingin berhijrah ke Madinah dari Mekah karena dia menginginkan untuk mendapatkan perempuan yang ia nikahi. Dan perempuan ini dinamakan dengan Ummu Qais. Makanya hadis ini menerangkan tentang muhajir Ummu Qais, yaitu orang yang berhijrah
karena untuk mendapatkan wanita pujaan hatinya, yaitu Ummu Qais. Dan ini tentunya dicela atau dikecam oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Ya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu perempuan yang ia nikahi. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita melihat bagaimana sebuah niat itu bisa memiliki arti yang sangat penting dalam setiap urusan perbuatan kita. Jadi, jangan sampai ada satu perbuatan yang tidak kita mulai dengan niat. Ya, karena niat itu amat sangat penting dalam setiap amal perbuatan kita. Dengan niat itu akan membedakan antara adat dan juga antara ibadah. Ya, seperti kita makan. Kalau kita makan tanpa kita niat, maka makan itu hanya sifatnya kebiasaan. Tetapi kalau kita niat sebelum kita makan, jika kita berniat dengan makan ini, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi lebih taat dan lebih rajin dalam beribadah, maka makan kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin tidur juga, kita berniat karena dengan tidur ini kita akan mengembalikan kekuatan kita yang telah hilang selama 1 hari penuh. Dengan tidur ini kita mengembalikan kekuatan dan juga akan bisa kembali taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidur ini akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita yang sekarang sedang belajar dan menghafalkan Al-Quran, tentunya harus senantiasa memperbaiki dan juga memperbaharui niat kita agar kita betul-betul meniatkan ibadah kita, belajar kita, dan menghafal kita hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami selaku khatib memberi pesan untuk senantiasa menjaga keikhlasan di setiap perbuatan, karena dengan keikhlasan ini maka amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada 2 hal yang tidak boleh terlepas dari diri kita di setiap amal perbuatan kita, yaitu al-ikhlas, yaitu senantiasa memurnikan keikhlasan dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mutaba'atur rasul, mengikuti contoh yang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat kepada semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, kita masih membahas tentang hadis yang pertama yang berkaitan dengan hijrah. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin berhijrah atau berpindah dari tempat orang Islam kepada tempat orang non-Islam atau ke negara orang kafir. Ada 3 hal yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia ingin pergi ke tempat orang-orang kafir. Yang pertama adalah hendaknya seseorang itu memiliki ilmu yang kuat untuk menangkis atau menolak berbagai macam syubhat. Karena tentunya ketika kita akan pergi ke sebuah tempat yang dimana di situ sedikit orang-orang muslim dan banyak orang-orang kafir, maka kita akan mendapatkan banyak syubhat, ya, seperti di negara-negara barat, karena di situ
negara yang permisif, negara yang sangat membiarkan semua hal yang terjadi, tidak tahu halal dan haram, maka hendaklah setiap orang yang ingin berpergian ke tempat jauh harus memiliki ilmu yang kuat untuk bisa menolak berbagai macam syubhat. Yang kedua adalah hendaknya seorang itu memiliki agama yang kuat. Kenapa? Karena dengan agama ini dia akan bisa kokoh, dia akan bisa teguh terhadap keyakinan yang ia miliki. Dan yang ketiga, hendaklah ketika dia ingin pergi ke sebuah tempat di mana di situ adalah tempat orang-orang kafir, maka tentukan bahwasanya dia pergi hanya karena memiliki urgen atau kebutuhan yang sangat khusus, seperti orang yang belajar, orang yang bekerja, atau orang yang berobat. Ya, jadi tidak ada alasan bagi seseorang untuk pergi ke sebuah tempat di mana di situ terdapat orang-orang kafir tanpa ada ketiga syarat yang telah saya sebutkan. Baik, marilah kita berdoa agar supaya keadaan kita dijaga dan juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimu ila salatikum.